Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Sinta Megawati. Oh ya moms, aku ingetin ya sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, kita di sini nggak ada yang menggurui, nggak ada yang lebih ahli, cuman berbagi pengetahuan satu sama lain bagi ibu-ibu punya anak yang spesial dan diamanahin Allah Subhanahu wa taala anak yang mempunyai anugerah tersendiri. Nah, moms, di sini aku mau berbagi pengalaman bagaimana aku bisa mengetahui bahwa anak aku itu disleksia. Jadi moms, singkat cerita, pada umur 3 bulan aku tuh udah mulai curiga ya bahwa anak aku tuh ada tumbuh kembangnya itu berbeda pada anak seusianya. Jadi kan aku tuh kan suka baca-baca ya tentang tumbuh kembang anak di internet maupun di artikel ya. Jadi pada umur 3 bulan pada umumnya kan anak-anak itu kan udah bisa tengkurap ya, tapi anak aku belum bisa. Jadi anak aku tuh bisa tengkurap itu pada umur 3 bulan setengah, dan itu melalui proses simulasi yang aku lakukan setiap hari. Sama halnya juga waktu umur 1 tahun setengah anak aku juga telat berjalan. Itu pun butuh simulasi yang ekstra. Setiap hari aku simulasi anak aku untuk bisa jalan, dan alhamdulillah pada umur 1 tahun 6 bulan anak aku udah bisa jalan. Moms, kesedihan aku masih berlanjut juga karena anak aku belum bisa ngomongnya itu ya masih babbling kayak gitu, misi kayak gitu. Terus kadang campur-campur, kadang bahasa Inggris, kadang babbling kayak gitu, kadang bahasa planet, pokoknya campur-campur. Terus kan aku cerita sama teman-teman, sama keluarga kayak gitu kan, ya udah nanti bisa sendiri ngomong, sekolahin aja. Dan akhirnya kami sekolahin lah anak kami ke PAUD. Dan memang waktu di PAUD itu memang ada kata-kata yang bermakna ya, yang udah mulai muncul ya pada umur 2 tahun setengah. Tapi kan kita sebagai ibu tuh kan khawatir ya tentang masa depan anak kita, bagaimana dia SD-nya, bagaimana dia sekolahnya kalau misalnya dia banyak terlambat. Dan pada akhirnya aku diskusi sama suami dan memaksa untuk suami harus ke tumbuh kembang anak. Kami kan belum tahu pada saat itu tumbuh kembang anak itu bisa ditanggung BPJS ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya ada yang kasih tahu bagaimana caranya periksa tumbuh kembang anak itu ditanggung BPJS. Yang pertama, kalian itu ke pasken pertama ya, pasken pertama BPJS kalian kemana? Kalau kami kan ke puskesmas ya. Jadi di puskesmas itu kalian itu minta ke dokter anak ya, bagian dokter anak. Kemudian sama dokternya kita tuh jelasin bahwa anak kita itu speak delay, misalnya telat bicara, minta surat rujukan ke rumah sakit yang menyediakan tumbuh kembang anak. Kemudian kami dikasih surat rujukan ke dokter praktek anak ya, khusus anak. Ini belum ke rumah sakit ya. Nah, di situ kami jelasin lah keluhan kami apa tentang tumbuh kembang anak kami. Terus kami bilang juga bahwa mau minta surat rujukan ke ke rumah sakit besar yang menyediakan. Kemudian apa aja yang harus memsiapkan? Yang pertama itu kartu BPJS anak ya. Tentunya sebelum ke rumah sakit besar di Fasken 1 pun harus punya BPJS anak ya. Karena BPJS anak ya anak, BPJS orang tua ya orang tua, karena kan beda-beda ya masing-masing setiap orang ya. Yang kedua itu kakak keluarga. Yang ketiga itu surat rujukan, dan semuanya harus difotokopi ya moms, jangan lupa. Setelah melewati berbagai macam dokumen, akhirnya alhamdulillah anak saya bisa
tes BERA. Nah, jadi kan anak kita itu kan speak delay itu dicari dulu ya penyebabnya, apa karena BERA-nya atau karena sinyalnya, itu harus dicari tahu dulu. Jadi anak aku awalnya itu dites BERA dulu, dites pendengarannya dan sinyal dari telinga ke otaknya, karena kemungkinan anak yang speak delay itu punya gangguan di telinganya atau di sinyal otaknya ya. Nah, kalau misalnya di BPJS itu kan nunggunya lumayan lama ya, memang harus sabar kita, tapi ikutin aja moms prosedurnya. Ini demi anak kita, demi masa depan kita, demi masa depan anak kita. Selanjutnya alhamdulillah anak aku itu dinyatakan sehat BERA-nya. Jadi memang nggak ada gangguan di BERA-nya, di sinyal penangkap dari otak ke telinga maupun dari telinga ke otaknya itu normal. Jadi dokternya ini nyaranin bahwasannya harus tes ke berikutnya ya, karena mau dicari tahu penyebab anak-anak saya itu kenapa kok bisa telat bicara, karena pasti ada penyebabnya. Kemudian sama dokternya bilang begini sama kami, kalau misalnya ada uang lebih mau ke dokter praktek di luar yang tidak ditanggung BPJS atau tetap di rumah sakit ini ditanggung BPJS. Nah, moms ada dua pilihan ya, mau ya tes di rumah sakit tersebut, misalnya tes terapi di rumah sakit tersebut, atau mau dokter di luar. Tapi kalau misalnya kita tes terapi di rumah sakit itu kan lama ya, karena banyak sekali ternyata moms di luar sana masalahnya itu sama kayak kita. Jadi kita harus sabar kalau misalnya memang ada mau pakai BPJS. Kemudian kalau moms ada uang lebih, moms bisa milih ke dokter praktek di luar, karena terapi di luar itu ya lumayan banget kalau bagi kami. Tapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan, karena kami juga dua-duanya bekerja, gak ada waktu untuk menunggu ya kalau antri kayak gitu kan, karena kami pengen mau cepet ya, karena untuk kebaikan anak kami. Akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaannya tuh di dokter praktek tumbuh kembang di luar. Kemudian setelah kami datang ke dokter praktek tersebut ya, kan diperiksa ya berbagai macam, ya kami kurang paham juga kayak mana pemeriksaannya, dan didiagnosalah anak kami disleksia. Jadi penyebab anak kami speak delay itu karena disleksia. Disleksia itu apa, moms? Disleksia itu adalah gangguan belajar atau gangguan menangkap pelajaran, yang mana anak disleksia itu cara belajarnya tuh berbeda dengan cara belajar anak pada umumnya. Jadi intinya moms, kita itu nggak boleh menerka-nerka kenapa anak kita, kenapa begini, kenapa begitu, sampai dokter sendiri atau ahlinya sendiri yang mendiagnosa anak kita. Jadi kita itu paham dan tepat cara penanganannya. Sampai di sini aja ya mom sharing kita. Kalau ada pertanyaan boleh chat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.